Ya, pembahasan berikutnya masih bersama saya Sri Maryanti, membahas TO9 untuk TPS Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Ya, kita simak berikut pembahasannya. Ya, soal pertama adalah kata yang sesuai untuk mengisi bagian yang rumpang. Seperti yang kita ketahui, rumpang itu adalah kalimat atau kata yang masih belum terisi atau masih ada bagian yang kosong, tidak utuh ya. Nah, di sini yang dari A sampai E kemunculan katanya ada tetapi, akan tetapi, dan namun. Nah, setelah kita perhatikan, ada yang kita soroti yaitu kata tetapi. Sebagaimana kita ketahui, kata tetapi ini termasuk konjungsi apit, sehingga dia kedudukannya tidak boleh di awal setelah titik. Jadi, untuk jawaban A, B, kita skip. Karena di nomor ini kita lihat bahwa kebutuhan teks membutuhkan konjungsi antar kalimat, bukan intra kalimat. Karena setelah tanda baca titik. Nah, kita lihat yang C. C, kita lihat lagi di tetapi yang kedua. Ternyata di kalimat setelah berdosa besar titik, berarti itu awal kalimat. Nah, berarti yang kata tetapinya juga masih tetap salah. Karena konjungsi apit. Konjungsi apit itu tidak boleh diletakkan di awal atau tidak boleh diletakkan setelah titik. Nah, jadi ada kemungkinan jawabannya D atau E. Tapi yang tepat, yang sesuai dengan konteks adalah yang, ya betul, jawabannya E. Kenapa? Karena dua-duanya adalah pertentangan dan yang paling tepat untuk mengisi teks ini juga yang namun dan sebaliknya. Jadi jawabannya E, posisinya namun, sebaliknya itu termasuk konjungsi antar kalimat yang kedudukannya selalu ditempatkan setelah tanda baca titik atau setelah paragraf. Baiklah, soal berikutnya adalah penggunaan tanda baca yang benar. Terdapat pada kalimat berikut ini. Ya, untuk tanda baca ini, kita harus bisa pilih-pilih. Dari A sampai E, kemungkinan tanda baca apa sih yang muncul? Nah, kita lihat dari A sampai E, ada tanda koma, titik, dan titik 2. Ya, untuk yang A, jangan-jangan, nah seharusnya sebelum subjek diletakkan koma, karena jangan-jangan di situ posisinya sebagai keterangan. Kemudian yang C, setelah nah, itu juga harus ditambahkan koma, karena fungsi dari tanda koma itu salah satunya adalah untuk ekspresi atau ungkapan menyatakan sesuatu hal. Nah itu di situ sebagai ekspresi. Jadi harusnya ada koma. Kemudian oleh karena itu juga koma, karena oleh karena itu termasuk konjungsi antar kalimat. Dan antar kalimat ciri-cirinya adalah konjungsinya diawali huruf kapital dan selalu membatasi diri dengan kalimat inti dengan tanda koma. Sementara itu yang D juga sama. Yang jadi komanya itu, yang jadi koma itu sebagai pembatas konjungsi antar kalimat. Kemudian koma yang setelah kebaikan dan setelah sekecil apapun itu sebagai penanda apositif. Jadi ada dua tanda koma di poin D. Jadi D itu kelemahannya adalah kurangnya tanda koma. Nah, kemudian untuk yang E, koma yaitunya sudah tepat. Nah, apa kesalahan di E? Seharusnya yaitu tidak harus menggunakan titik 2, karena fungsi titik 2 itu adalah untuk menghilangkan kata-kata yang sifatnya menjelaskan merinci. Apa saja yang menjelaskan? Yaitu, yakni. Apa saja yang merinci? Seperti diantaranya misalnya. Jadi yang lebih tepatnya, hilangkan titik 2. Dan sebelumnya itunya harus koma. Dan jawaban yang tepat adalah yang B. Konsep yang B itu menanamkan dua fungsi tanda koma. Fungsi yang pertama
akhirnya koma itu sebagai fungsi penanda. Penanda itu maksudnya ada keterangan di depan kalimat inti. Dan setelah lama ditunggu, itu termasuk konjungsi pindah, maaf. Untuk setelahnya itu konjungsi pindah. Maksudnya apa? Ketika ada konjungsi pindah yang dia bisa diletakkan di tengah, bisa juga diletakkan di awal. Nah, posisinya adalah ketika dia di tengah, tidak usah memakai koma untuk konjungsi apapun. Dan ketika dia pindah ke depan, maka dia harus ditambahkan koma. Alasannya kenapa? Karena ketika anak kalimat mendahului induknya, maka pembatas adalah koma. Jadi setelah lama ditunggu itu adalah anak kalimat yang kita fungsikan sebagai keterangan, kemudian lahirlah itu sebagai predikat, sang putra mahkotanya subjek. Jadi jawabannya yang lebih tepatnya adalah yang B. Soal berikutnya juga di sini adalah kalimat berikut ini yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut. Nah, kita baca dulu secara saksama. Ya, apa fokus yang dibahas? Fokus yang dibahasnya adalah keterampilan membaca kamus. Nah, karena yang diarahkan adalah keterampilan membaca kamus, maka ketika kita simpulkan untuk di akhirnya juga adalah kebutuhannya untuk membaca kamus, gitu ya. Nah, sementara yang A itu perintah untuk memiliki kamus. Yang B itu adalah keberadaan kamus. Yang C mengoleksi kamus. Yang D, nah biasakanlah membaca kamus. Itu lebih tepat untuk menutup paragraf ini. Kenapa? Karena E itu hanya untuk memiliki kamus. Jadi yang lebih tepatnya adalah pembiasaan membaca kamus. Seperti itu. Nah, soal berikutnya adalah soal berkaitan dengan simpulan. Nah, tapi di sini harus sahabat RBD, sobat Ole juga tahu bahwa simpulan yang dimaksud di sini adalah simpulan yang sudah mengerucut ke generalisasi. Artinya apa? Ketika yang dimaksud adalah simpulan generalisasi, maka teks ini termasuk ke dalam paragraf apa coba? Ya, tepat bahwa ini teksnya termasuk ke dalam jenis induktif. Ya, kita tahu sendiri bahwa induktif itu, penalaran induktif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama generalisasi yang akan kita bahas hari ini, yang di soal ini ya. Kemudian yang keduanya adalah analogi, dan yang ketiganya adalah sebab akibat atau kausalitas. Nah, untuk yang generalisasi ini, general. Clue-nya adalah general. Artinya kita harus paham apa yang digeneralkan di akhirnya. Nah, di sini sudah ada contoh ya, bahwa ada Tamara Blesinski, seorang bintang iklan, berparas cantik. Nia Ramadhani adalah bintang iklan, berparas cantik juga. Nah, generalisasinya jangan lagi menyebutkan kata Tamara Blesinski atau Nia Ramadhani. Kita simpulkan karena dua-duanya bintang iklan, kita simpulkan bahwa semua bintang iklan di sini ya harusnya berparas cantik. Nah, jadi generalisasi ini adalah menggabungkan hal yang umum, tarikan simpulan gitu. Nah, berikutnya untuk di soal kita lihat ada mangga, pisang, durian, jenis tumbuhan. Nah, di sini perlu air. Kemudian ada sapi, kuda, anjing, dan kucing dan sebagainya. Nah, yang termasuk binatang termasuk juga memerlukan air. Jadi mau binatang, mau tumbuhan memerlukan air. Jadi clue untuk generalnya yang mana? Ya, sangat gampang sekali ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Semua makhluk hidup ya, tidak hanya tumbuhan, tidak hanya hewan, tapi semuanya ya memerlukan air. Itulah yang disebut paragraf generalisasi. Nah, sementara itu di kalimat berikutnya adalah memahami jenis paragraf atau simpulan analogi. Nah, kalau generalisasi itu menyimpulkan ke hal yang general atau yang umum, clue-nya tidak lagi menyebut kata-kata khususnya gitu. Jadi harus disimpulkan. Kalau diibaratkan ada hiponim, ada hipernim. Hiponim itu khusus, hipernim itu umum. Kalau di atasnya menyebutkan kendaraan,
beca, misalkan mobil, misalkan motor. Nah, di bawahnya generalnya itu adalah ya alat transportasi darat, betul. Nah, sementara kalau analogi itu adalah membandingkan dua hal. Kalau di majas ini adalah majas asosiasi atau majas simile. Jadi dia membutuhkan kata-kata yang merupakan pembandingan. Ciri-ciri kata pembandingan itu kita temui dalam konjungsi misalkan seperti, misalkan, laksana, bagaikan, ibarat, umpama, layaknya, bak, dan seterusnya. Nah, ya Sobat Ole, di sini bisa terbaca ya bahwa yang disoroti adalah kata bunga. Bunga itu harum. Kemudian di bawahnya lagi ada pahlawan. Pahlawan bukan bunga, tapi harum dan dikagumi. Nah, kira-kira untuk menggabungkannya itu yang mana? Yang dua-duanya ada persamaan sifat. Dua hal yang berbeda tapi punya kesamaan sifat di sini adalah kata harumnya ya. Kata harum. Mau bunga mau pahlawan itu harum. Jadi yang lebih tepatnya adalah yang D. Harum di situ lebih ke konotatif. Ya, di situ sudah dipertegas dengan kata mengagumkan orang. Ya, soal berikutnya ini adalah soal antimem yang tepat untuk silogisme. Nah, ini ada dua istilah yang memang masih belum umum ya, apa itu artinya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang paragraf induktif yang terdiri dari 3 jenis, generalisasi, analogi, dan kausalitas atau sebab akibat. Nah, kalau di penalaran deduktif itu sendiri juga ada 3. Apa saja? Ada antimem, ada silogisme, dan ada satu lagi adalah hipotesis. Nah, antimem ini bagaimana sih? Nah, kita tahu kan ciri-ciri deduktif itu bagaimana? Ya, tepat. Deduktif itu ciri-cirinya adalah meletakkan kalimat umum ada di awal, kemudian ke bawahnya adalah kalimat penjelas. Premis umumnya adalah setiap karya tulis ilmiah. Premis khususnya makalah dan karya tulis ilmiah itu makalah itu bagian dari karya tulis ya. Nah, jadi bagaimana cara melihat antimem? Antimem memang pengertiannya adalah silogisme yang diperpendek. Tapi pada dasarnya adalah antimem itu biasanya ya silumpulan dari silogisme yang memakai alasan. Jadi ketika kita gunakan pola ABC, nah A-nya itu hal yang umum. Apa A-nya itu? Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ketika diulang 2 kali dalam silogisme itu pasti hilang. Tapi di dalam antimem pasti muncul lagi sebagai alasan. Jadi jawaban silogisme itu CB. Nah, jawaban dari antimem itu adalah C ke A dengan memasukkan unsur B. Jadi tidak menghilangkan semua kata yang ada di situ. Jadi silogisme yang memakai alasan itu namanya antimem. Jadi jawabannya makalah seminar harus ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar itu adalah silogisme. Antimemnya tambahannya kenapa? Karena termasuk karya tulis ilmiah. Jadi jawabannya D. Ya, baik, kita memasuki soal berikutnya. Ini berkaitan dengan ya konjungsi ya. Masih konjungsi, dan konjungsi ini adalah bagian yang harus kita ketahui bahwa dia berada pada jabatan keterangan. Jadi ketika konjungsinya adalah konjungsi selain dari konjungsi setara, berarti dia merupakan konjungsi non-inti. Beda halnya dengan setara. Dan setara ini mudah kita ingat karena konjungsinya hanya 5. Apa saja? Ada dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, ini kita kenal dengan namanya konjungsi apit. Kenapa konjungsi apit? Karena konjungsinya tidak bisa berpindah-pindah. Dia harus selalu di tengah. Sehingga ketika ditanyakan inti, mana intinya? Ya dua-duanya. Karena subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua membutuhkan konjungsi itu. Misalkan, saya makan dan minum. Ya intinya, saya makan dan minum. Seperti itu. Nah, lain halnya misalkan dengan subordinatif. Saya belajar karena ingin pintar. Karena ingin pintar, saya belajar. Nah, karena konjungsinya itu
milik salah satu klausa bawahannya, maka ketika ada konjungsi yang berpindah-pindah seperti itu, konjungsi berpindah menandai keterangan. Seperti itu. Nah, tapi yang muncul di sini adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu secara lebih singkatnya adalah konjungsi pasangan. Jadi konjungsi meskipun yang muncul dua, tapi masih dihitung satu karena pasangan. Jika sahabat oleh itu menemukan ada kata tidak di dalam kalimat, maka nanti pasangannya tetapi. Tambahannya kalau misalkan tadi tidak hanya, berarti tambahannya tetapi juga. Bukan dengan melainkan, bukan hanya melainkan juga. Ada baik, ada maupun, ada jangankan, ada pun, ada bukan, ada entah dengan entah. Sedemikian rupa dengan sehingga. Artinya apa? Berarti konjungsinya nggak boleh, ya nggak boleh bertukar gitu. Jangan sampai tidak dengan melainkan, tetapi dengan misalkan, tetapi dengan baik misalkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus pasangannya diingat. Seperti kalau dalam bahasa Inggris ada not only but also, better than, prepare to, dan seterusnya. Dan bahasa Indonesia juga ada. Nah, ada pertanyaan mungkin apa yang membedakan kata tidak dengan tidak tetapi bukan dengan melainkan. Nah, konteksnya kita ambil dari kata kerja. Biasanya kalau tidak itu, kalau tidak memakai hanya ya, jadi kalau tidak itu untuk menegasikan kata kerja. Misalkan, saya tidak makan, tetapi minum. Berarti yang dilakukannya adalah minum. Tapi kalau bukan, itu untuk menegasikan nomina. Saya bukan guru, melainkan pelajar misalkan. Jadi dia menegasikan profesi. Tapi kalau misalkan ada kata penambahan hanya, tidak hanya makan, tetapi juga minum. Nah, ini tidak hanya dengan bukan hanya, ini variasi dari konjungsi dan. Artinya dia ditambahkan atau ditegaskan. Berarti si subjeknya ataupun si predikatnya dipertegas bahwa kalau tadi tidak makan tetapi minum maksudnya adalah minum, kalau tidak hanya makan tetapi minum pekerjaannya dua-duanya. Nah, jawaban di sini yang lebih tepat untuk mewakili konjungsi korelatif ya. Ya betul, jawabannya adalah A, kata baik. Kata baik akan kita temukan dengan kata maupun. Ya, soal berikutnya adalah pernyataan-pernyataan berikut yang mengungkapkan informasi yang faktual kecuali. Nah, kita tahu bahwa faktual itu adalah lawan dari opini atau pendapat. Artinya apa? Kejadiannya adalah sudah terlewati atau pasti terjadi. Ya, atau sudah dilalui gitu ya. Nah, jadi untuk yang A sampai E, yang A itu ditegaskan dengan kemarin, berarti sudah terjadi. Hari ini berarti sedang terjadi. Kemudian mengambilkan surat ini, saya disuruh mengambilkan surat ini berarti sudah terjadi. Semua siswa kelas 3 berkumpul di aula juga. Berkumpulnya pasti di aula, nggak akan di yang lainnya. Nah, yang tidak tepat, yang mewakili bukan faktual, itu adalah E. Karena di situ ada kata rasanya. Berarti rasanya itu hanya membayangkan. Seperti itu. Ya baik, sobat oleh, sobat RBD, dan para juara UTBK 2020 ini, ya untuk soal berikutnya adalah berkaitan dengan homofon. Nah, homofon itu kalau kita buat skema, di atasnya itu ada homonim. Di sebelah bawahnya, di satu kakinya ada homofon, dan di satu kakinya ada homograf. Ya, font itu bunyi, graf itu tulis. Berarti kalau homofon harus sama bunyinya saja. Graf harus sama tulisnya aja. Kalau nim berarti harus sama nulis, juga harus sama bunyi. Contoh homonim itu kata bisa. Bisa dengan bisa. Ada bisa ular, ada bisa dapat. Seperti itu. Contoh homofon, ada sanksi dengan sanksi. Ada yang pakai G, ada yang pakai K. Dan homograf itu sama tulis. Sama tulis contohnya apel dengan apel. Nah, sementara itu kalau polisemi adalah adanya makna konotasi dan denotasi bertemu dalam satu kalimat. Contohnya bunga desa sedang memetik bunga. Bunga desanya bermakna konotasi karena maksudnya itu menyimpulkan kata perempuan. Sementara bunga
bisa jadi bunganya itu adalah tumbuhan. Nah, homofon di sini diwakili oleh kata yang sama bunyinya adalah A, massa. Ada massa double dan ada massa yang S-nya 1. Massa yang double S itu artinya media massa, berarti kaitan dengan banyak atau umum. Sementara massa yang tidak ada S-nya berarti kaitannya dengan waktu. Nah, berikutnya ada kalimat kucing makan tikus mati. Sebenarnya kalimat ini apakah sah ditulis sebagai kalimat yang benar, sesuai dengan kelogisan? Nah, kalimat ini ternyata memberikan efek kebingungan kepada pembaca. Kenapa? Karena orang bisa memaknai banyak. Bisa saja kucingnya makan tikus yang sudah mati. Bisa juga kucingnya makan tikus, kemudian kucing itu mati. Atau juga ketika kucing sedang makan, ada tikus yang mati. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang harus dijauhi dalam penulisan karya tulis ilmiah ya, ataupun karya sastra. Kenapa? Karena ini menimbulkan makna lebih dari satu, makna jamak, membuat orang bingung maksudnya apa. Nah, untuk mempertegasnya, mungkin kalimat ini boleh dengan menambahkan tanda baca. Nah, jawaban yang tepat untuk teks ini adalah, ya kalau redundansi kita tahu sendiri adalah pleonasme, artinya adalah kata-kata yang tidak efektif di dalam kalimat. Sementara ketaksaan adalah kekaburan, keraguan atau kebingungan, atau juga bisa ambiguitas. Berikutnya ejaan itu adalah tanda baca ya, penggunaan tanda baca ya. Kerancuan adalah struktur yang subjek dan predikatnya itu tidak jelas, struktur intinya yang tidak jelas. Nah, kalimat ini lebih tepatnya adalah membingungkan. Jadi jawabannya adalah B, ketaksaan, bersinonim dengan ambiguitas. Nah, soal berikutnya adalah ada dua kalimat yang harus digabungkan. Nah, gabungan yang tepat untuk kedua kalimat tersebut sehingga membentuk kalimat majemuk subordinatif adalah, nah kita tahu ada koordinatif, subordinatif. Kalau koordinatif itu kalimat majemuk sejajar, subordinatif adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan konjungsi yang bisa berpindah-pindah atau juga bisa berupa klausa bawahan. Klausa bawahan itu ada kita temukan kata bahwa, maka, sama sehingga gitu. Nah, di sini ada kalimat adiknya memang nakal dan ia sudah mengetahui hal itu. Kalimat mana yang tepat? Kalau menggunakan A itu dan itu termasuk koordinatif. Yang B-nya, nah kalau yang B-nya itu tidak memakai konjungsi sama sekali. Kemudian yang C-nya, ya ini jawabannya karena kata bahwa itu termasuk klausa bawahan, sama seperti maka dan sehingga, termasuk bertingkat tapi bertingkat yang tidak bisa konjungsinya dipindah-pindahkan. Yang D tidak ada konjungsi, dan yang E itu konjungsi sejajar. Dan atau tetapi sedangkan melainkan itu termasuk konjungsi sejajar. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Dan Sobat RBD, Sobat Ole, dan para juara UTBK, terakhir adalah soal berkaitan dengan, ya, soal ini berkaitan dengan hubungan makna berlawanan atau kita kenal dengan istilah antonim. Tapi ini yang harus secara mutlak, artinya kalau ada hitam pasti ada putih. Tua, muda, dan seterusnya. Nah, di sini yang mutlak yang mana? Ya, jawabannya, ya betul. Jawabannya yang bukan merupakan antonim mutlak adalah yang E. Ibu dan anak itu bukan antonim mutlak. Seperti itu. Ya, demikianlah pembahasan untuk materi TPS, pemahaman membaca dan menulis, kemudian dilanjutkan oleh pengetahuan dan pemahaman umum. Jangan lupa terus asah kemampuannya untuk menjawab soal-soal berkaitan dengan kebakuan di dalam kalimat.
terutama berkaitan dengan soal tipe bacaan dan juga soal tipe pengetahuan. Ya, baik. Demikianlah akhir dari pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat dan salam Yes I Can dari Rumah Belajar Danir. Saya Sri Maryanti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pole dimanapun kalian berada. Sekarang kita akan membahas tryout 9 pelajaran bahasa Inggris dengan saya, Ibu Evi. Baik, kita akan mulai dari teks yang pertama. Tentunya kalian juga semua sudah membacanya ya. Kita ulang sedikit secara singkat ya. Iya. If the salinity of ocean waters is analyzed, it is found to vary only slightly from place to place. Salinity di sini artinya adalah kadar keasinan. Jadi jika kadar keasinan perairan di laut itu dianalisa, ya kadar keasinan itu beragam dari tempat satu ke tempat lainnya, jadi tidak sama ya. Nevertheless, some of these small changes are important. Ya. Nevertheless di sini memiliki sinonim yaitu nonetheless, however, but. Secara keseluruhan artinya adalah tetapi. Jadi, tetapi beberapa dari perubahan kecil ini penting sekali. There are 3 basic processes that cause a change in oceanic salinity. Jadi ada 3 proses dasar yang menyebabkan perubahan kadar keasinan atau tingkat keasinan di laut. Ya. One of this is the subtraction of water from the ocean by means of evaporation. Jadi salah satunya adalah pengurangan air di laut ya dengan cara evaporasi atau penguapan ya. Conversion of liquid water to water vapor. Jadi evaporasi itu adalah perubahan dari cairan menjadi uap air. In this manner, the salinity is increased. Jadi ketika air menguap, tentu saja volume air jadi berkurang, sehingga kadar keasinan tentunya meningkat. Ya. Since the salts stay behind, karena garamnya akan tertinggal. If this is carried to the extreme, of course, white crystals of salt would be left behind. Ya. This, by the way, is how much of the table salt we use is actually obtained. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. By means artinya dengan cara, ya. Di sini cara evaporasi bisa kita lihat di sini ilustrasinya bahwa air menguap, ya. Lalu garamnya tertinggal di sini. Nah, garam-garam inilah yang biasanya tersaji di atas meja makan kita, itu garam dapur. The opposite of evaporation is precipitation. Ya. Precipitation artinya adalah curah hujan. Jadi lawan dari penguapan adalah curah hujan, such as rain, by which water is added to the ocean. Ya. Misalnya hujan, sehingga volume air di laut itu bertambah. Ya. Here, the ocean is being diluted so that the salinity is decreased. Dengan demikian, jika terjadi hujan, maka volume air akan meningkat sehingga kadar keasinan di air laut tersebut pasti turun. Ya. This may occur in areas of high rainfall or in coastal regions where rivers flow into the ocean. Ya. Ini dapat terjadi di area-area dengan curah hujan yang tinggi atau di daerah pantai di mana sungai mengalir ke laut. Thus, salinity may be increased by the subtraction of water by evaporation. Nah, jadi tingkat keasinan itu dapat meningkat dengan berkurangnya air lewat penguapan, atau kadar keasinan itu bisa berkurang or decreased by the addition of fresh water by precipitation or runoff. Jadi kadar keasinan akan berkurang jika volume air itu bertambah lewat curah hujan. Dilute di sini artinya mencairkan. Ya.
Di sini bisa kita lihat ketika hujan turun, maka volume air laut akan meningkat sehingga kadar keasinan akan berkurang. Iya. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Normally, in tropical regions where the sun is very strong, the ocean salinity is somewhat higher than it is in other parts of the world. Ya. Biasanya di area tropis di mana matahari itu cukup kuat bersinar, kadar keasinan di laut itu agak tinggi ya, dibandingkan dengan bagian lain di bumi ini, di mana tidak banyak terjadi penguapan. Ya. Similarly, in coastal regions where rivers dilute the sea, salinity is somewhat lower than in other oceanic areas. Hal yang sama juga terjadi di area laut, ya, di mana sungai mengalir ke laut sehingga volume air laut itu bertambah dan kadar keasinan tentu saja akan turun, ya, seperti ini. Air sungai mengalir ke laut dan air laut volumenya bertambah sehingga kadar keasinannya turun, ya. A third process by which salinity may be altered is associated with the formation and melting of sea ice. Nah, proses yang ketiga dari kadar keasinan, di mana kadar keasinan itu bisa berubah, maksud saya itu adalah pembentukan atau mencairnya es di laut. Ya. When seawater is frozen, the dissolved materials are left behind. Ya. Dissolved materials artinya zat-zat yang terlarut. Jadi artinya ketika air laut itu membeku, maka zat-zat yang terlarut itu tertinggal. Nah, in this manner, dalam keadaan seperti ini, seawater directly beneath freshly formed sea ice has a higher salinity than it did before the ice appeared. Nah, jadi dalam keadaan seperti ini, seawater directly beneath freshly formed sea ice has a higher salinity. Oke, jadi air laut yang ada di bawah es, ya, tentu saja kadar keasinannya akan naik, ya, karena yang atasnya es, ya. Of course, when this ice melts, ketika es-esnya mencair sehingga air laut itu bertambah volumenya, it will tend to decrease the salinity of the surrounding water. Tentu saja kadar keasinan juga akan menurun ketika esnya mencair. Ya. Seperti ini, ketika banyak es, maka di bawah es ini ada air, dan airnya tentu saja kadar keasinannya tinggi. Ya. Nah, ketika es itu mencair seperti ini, kadar keasinan tentu saja turun. Ya. In the Weddell Sea of Antarctica, di Weddell Sea, ya, di luar Antartika katanya, the densest water in the oceans is formed as a result of this freezing process. Ya, jadi di mana air itu paling the densest itu paling padat, ya, in the oceans, atau paling asin lah, ya, bisa kita katakan seperti itu bisa dihasilkan sebagai hasil dari proses pembekuan, which increases the salinity of cold water, yang meningkatkan kadar keasinan pada air dingin atau di perairan dingin. Ya. This heavy water sinks, ya, and is found in the deeper portions of the oceans of the world. Nah, jadi air yang banyak mengandung garam ini akan diam di bawah, sinks, ya, dan bisa ditemukan di perairan di bagian bawah atau di bagian dalamnya, di lautan di dunia ini. Ya. Bisa kita lihat ini adalah gambar dari Weddell Sea. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan, ya. Oke, kita lihat nomor 1. Yang ditanyakan di sini adalah, according to the passage, the ocean generally has more salt in. Jadi menurut bacaan ini,
lautan itu memiliki lebih banyak garam di mana? Nah, hal ini disebutkan di paragraf ketiga tadi, ya, yaitu normally in tropical regions where sun is very strong, the ocean salinity is somewhat higher than it is in other parts of the world. Iya, jadi ada di daerah tropis ya. Jadi jawabannya adalah A, in tropical areas. Pertanyaan nomor 2, which of the following statements about the salinity of a body of water can best be inferred from the passage? Jadi katanya dari pernyataan di bawah ini tentang keasinan di lautan di bumi ini bisa disimpulkan sebagai apa? Ya, di sini kita lihat dulu ya. Kesimpulannya adalah, ya, tentu saja yang berpengaruh kepada kadar keasinan di laut, tadi bisa kita lihat di teks yang sudah dibahas, yang bisa mempengaruhi adalah evaporation atau penguapan, precipitation atau curah hujan, dan formation and melting of ice, pembentukan es dan pencairan dari es. Jadi artinya, tentu saja jawabannya adalah yang ini. Various factors, yang ini, combine to cause variations in the salt content of water. Ya, jawabannya adalah yang E. Pertanyaan nomor 3, why does the author mention the Weddell Sea? Kenapa si penulis menyebut tentang Weddell Sea? Iya. Hal ini bisa kita lihat di paragraf terakhir, ya, di mana di sini disebutkan tentang Weddell Sea, ya, of Antarctica. The densest water in the oceans is formed as a result of this freezing process, which increases the salinity of cold water. Jadi penulis ingin memberi contoh tentang adanya kadar keasinan juga di perairan yang dingin. Ya, jadi jawabannya adalah B. To give an example of cold water salinity. Ya. Pertanyaan nomor 4. What can be inferred about the water near the bottom of the oceans? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 juga bisa kita lihat dari paragraf kelima ini. Ya. Apa yang terjadi? This heavy water sinks and is found in the deeper portions of the oceans of the world. Ya. Jadi, air yang mengandung garam ini akan tenggelam dan akan ditemukan di bagian bawah laut. Jadi, di bagian bawah laut, tentu saja kadar keasinannya tinggi. Jadi, jawabannya adalah B. Oke. Baik, itulah tadi teks yang pertama, Sobat Oleh. Kita sekarang akan membahas teks yang kedua. Di teks yang kedua ini, saya akan memberikan sedikit tips untuk mengerjakan soal-soal UTBK nanti, atau soal TPS nanti. Untuk soal bahasa Inggris, ya, kadang-kadang kita bisa melihat atau kita bisa membaca cukup paragraf 1 atau 2 jika bacaannya panjang. Setelah itu, kamu semua pindah ke pertanyaan. Jadi tidak usah diselesaikan dulu semuanya. Ya, baca paragraf awal, lalu kamu pindah ke pertanyaan. Biasanya dari situ saja sebagian besar dari pertanyaan bisa kita jawab. Ya. Nah, hal ini bisa kita lihat pada teks yang kedua ini. Ya. Teks yang kedua ini adalah panjang, tapi kita bisa lihat dulu di 2 paragraf awal. Ya. Numerous studies have suggested that caffeine has many health benefits. Jadi banyak penelitian sudah memberi informasi bahwa kafein itu memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan. Ya. Now, new research suggests that a dose of caffeine after a learning session may help to boost long-term memory. Sekarang, katanya ada riset yang baru yang berkata bahwa kafein setelah sesi pembelajaran
setelah sebuah sesi pembelajaran itu bisa membantu meningkatkan memori jangka panjang atau ingatan jangka panjang. Ya. This is according to a study published in the Journal of Nature Neuroscience. Ya. The research team, led by Daniel Borota of the Johns Hopkins University in Baltimore, notes that although previous research has analyzed the effects of caffeine as a cognitive enhancer, whether caffeine can impact long-term memory has not been studied in detail. Nah, jadi ada satu tim riset yang diketuai oleh Daniel Borota ini berkata seperti ini. Walaupun katanya riset awal itu sudah menganalisa bahwa efek-efek dari kafein itu sesungguhnya bisa sebagai penambah kecerdasan, bisa kita katakan seperti itu. Jadi untuk menambah kecerdasan sudah terbukti ya. Tetapi apakah kafein itu punya dampak terhadap memori jangka panjang? Itu belumlah dipelajari secara terperinci. Ya. To find out, the investigators analyzed 160 participants aged between 18 and 30 years. On the first day of the study, the participants were shown pictures of different objects and were asked to identify them as indoor and outdoor items. Nah, lalu dilakukanlah penelitian terhadap 160 partisipan antara usia 18 sampai 30 tahun. Di hari pertama, para partisipan itu diberikan gambar-gambar dari berbagai objek yang berbeda-beda, kemudian diminta untuk mengidentifikasinya gambar-gambar tersebut apakah termasuk benda-benda indoor atau benda-benda outdoor. Ya. Soon after this task, they were randomized to receive either 200 milligrams of caffeine in form of a pill or a placebo tablet, a tablet containing no caffeine. Lalu kemudian mereka semua itu diberikan 200 mg kafein dalam bentuk pil atau placebo, artinya hanya tablet saja tanpa ada kafein di dalamnya. Ya. Nah, setelah kita membaca 2 paragraf ini, ya ini kafein atau biji kopi ya, kita bisa lihat soal nomor 5 ya. Based on the passage, which of the following reflects the idea of relationships between consuming coffee and learner's memory? Nah, ini sedikit soal logika ya. Jadi yang ditanyakan dari pernyataan ABCDE ini, manakah yang bisa mewakili pernyataan atau hubungan antara mengkonsumsi kopi dan memori orang pelajar ya. Nah, kita ganti caranya gini, kita ganti kata N ini dengan sesuatu kata. Misalnya mengkonsumsi kopi itu mendukung memori orang tersebut ya. Jadi kata N ini kita ganti dengan mendukung ya. Kita lihat yang A. Parental support and grades. Dukungan orang tua, ya, support orang tua, mendukung nilai. Masuk akal ya. Ya, kita simpan dulu yang A. Social status, status sosial, mendukung income. Apakah status sosial mendukung income? Sepertinya terbalik ya. Harusnya income mendukung status sosial. Seperti itu. Guru, teacher, mendukung murid. Sepertinya ini tidak relevan. Ya. Bunga mendukung buah-buahan. Ya, ini tidak juga tidak relevan. Air mendukung rasa haus. Ini juga tidak relevan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Ya, support orang tua mendukung nilai. Ya. Oke. Nah, lalu kita dari situ kita melihat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, kita baru baca 2 paragraf tadi ya. Nah, pertanyaan nomor 6 yang ditanyakan adalah dealing with the passage, the author assumes that
Ya, menurut bacaan di atas, apa asumsi atau pendapat si penulis? Kita simpan dulu ya. Kita lihat pertanyaan nomor 7. In paragraph 4. Ya. Oh, kita lihat secara cepat. Oh, yang ditanya adalah paragraf 4. Ya. Kita lihat pertanyaan nomor 8. Which of the following best restates the ideas of paragraph 4? Kembali lagi paragraf 4. Jadi kita membutuhkan paragraf 4 dan bisa menjawab 2 pertanyaan dari sini. Ya. Baik. Nah, kita lihat ini adalah keseluruhan bacaan tersebut. Ya, cukup panjang ya dan cukup menyita waktu kalau dibaca seluruhnya. Ya. Yang tadi sudah kita baca adalah paragraf 1 ini dan paragraf kedua. Kita sudah bahas sampai sini. Sampai sini, ya. Nah, yang tadi kita butuhkan adalah paragraf 4, yaitu yang ini. Ya. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini, ya, yang panjang ini tidak perlu kita baca juga, tidak akan menyebabkan pertanyaan itu tidak bisa dijawab, ya. Jadi, yang ini bisa kita skip. Inilah bagian inilah sebetulnya yang kita butuhkan, ya. Bagian awal bacaan dan bagian akhir itu kadang-kadang juga boleh dibaca, ya. Kadang-kadang juga bisa mendukung. Ya, baik, kita lihat sekarang. Kita lihat paragraf 4 saja ya di sini. Nah, ini seperti ini. The next day, hari berikutnya, the participants were shown the same pictures as well as some new ones. Ya, keesokan harinya para partisipan ditunjukkan gambar-gambar yang sama, ya, dan juga beberapa gambar-gambar yang baru. The researchers asked them to identify whether the pictures were new, old, or similar to the original pictures. Lalu para peneliti bertanya kepada mereka, kepada para partisipan untuk mengidentifikasi apakah gambar itu baru atau lama atau mirip dengan gambar yang asalnya. Ya. From this, the researchers found that subjects who took the caffeine were better at identifying pictures that were similar. Ya, jadi menurut para peneliti, para partisipan yang mengkonsumsi kafein, mereka bisa mengidentifikasi gambar-gambar yang mirip, ya, compared with participants who took the placebo. Akan tetapi, however, the researchers note that both groups were able to accurately distinguish whether pictures were old or new. Ya. Oke, jadi kita lihat pertanyaan nomor 7. In paragraph 4, the author implies that the subjects who took caffeine and those who did not, dapat dikatakan bahwa partisipan yang mengkonsumsi kafein dan yang tidak, ya, ini nih, mereka bisa apa? Bisa mengidentifikasi gambar-gambar yang mirip. Oke, jadi tentu saja jawabannya adalah show no difference in identifying new or old pictures. Ya. Kita lihat pertanyaan nomor 8, ini juga dari paragraf 4. Which of the following best restates ideas of paragraph 4? Ya. Dengan kata lain, paragraf 4 ini bisa kita simpulkan atau dirangkum sebagai bagaimana, itu maksudnya ya. Nah, kita lihat, ya, jawabannya adalah C. The study found drinking coffee was good for activities requiring identification. Jadi kafein yang biasanya ada pada kopi itu baik untuk mengidentifikasi. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, from this, the researchers found that subjects who took the caffeine were better at identifying pictures. Di sini, ya. Maka jawabannya adalah C.
kita sudah jawab dari teks 2 ini ya. Nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Ya. Sisa 1 ya, nomor 6. Nah, kita lihat ya. Pertanyaannya dulu nomor 6. Dealing with the passage, the author assumes that, ya, menurut bacaan di atas, pendapat si penulis itu bagaimana? Ya, the author assumes that. Kita bisa lihat di sini. Ya. They note that further research should be conducted. Ya, artinya mereka mencatat bahwa riset-riset selanjutnya itu haruslah dilakukan. Kenapa harus melakukan riset selanjutnya? Karena tentunya belum ada kesimpulan yang pasti. Ya. To better understand the mechanisms by which caffeine affects long-term memory. Jadi belum ada keputusan atau hasil penelitian yang pasti apakah mengkonsumsi kafein itu akan berdampak kepada ingatan jangka panjang. Ya. Nah, dari sini kita bisa jawab bahwa studies about functions of caffeine are inconclusive. Jadi penelitian tentang fungsi kafein belumlah ada konklusinya atau belumlah ada keputusannya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Begitulah Sobat Oleh pembahasan TO9 ya. Jangan lupa ikuti program-program kami selanjutnya ya. Terima kasih.